Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-14 dan masih berhubungan dengan ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa ini merupakan sebuah nubuatan tentang bangsa-bangsa yang sebelumnya menyerang umat Israel. Bangsa siapa saja? Bangsa Babel, bangsa Asyur, lalu kemudian bangsa Filistea. Ini adalah deretan bangsa-bangsa yang menyerang biji mata Allah sendiri, tapi kemudian mereka menjadi sombong. Di antara bangsa-bangsa ini akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, dan penghukuman yang dinyatakan kepada mereka sangatlah mengerikan. Mari kita akan mulai dari apa yang terjadi dengan Babel. Babel, seperti yang kita bahas kemarin, memang berhasil menawan, menyerang bangsa Yehuda, tetapi bangsa Babel menjadi sombong. Ayat yang ke-12 ini bahkan seringkali dikaitkan dengan Lucifer yang juga jatuh karena kesombongannya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hati-hati dengan kesombongan. Kemarin kita sudah pelajari akan hal itu. Inilah yang menimpa kepada Babel, dan inilah yang menimpa kepada malaikat Lucifer. Hendak menyamai yang maha tinggi, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Bukannya bisa menyamai yang maha tinggi, justru akhirnya ke dalam dunia orang mati dia diturunkan. Lalu kalau kita melihat perikop berikutnya, yaitu ucapan ilahi terhadap Asyur. Ini juga sama, karena Asyur, Filistea menjadi congkak dan menjadi sombong. Dan justru kalau kita membaca ayat yang pertama, coba baca ayat pertama dari pasal 14. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba laki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Nubuatan ini pasti terjadi dan sungguh telah digenapi. Memang bangsa Yehuda ditawan di Babel, namun akhirnya kita tahu bahwa Tuhan mengembalikan mereka kembali. Mereka pulang dari pembuangan kembali ke Israel sana. Dan yang menarik adalah Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk mengantar mereka pulang. Anda bisa baca di ayat yang kedua. Dan benar, tidak hanya mengantar, mengizinkan bangsa Israel pulang kembali ke negerinya, tapi justru Tuhan bisa pakai raja asing, yaitu Raja Kores, untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Bukanlah ini janji yang indah? Bukankah ini janji yang luar biasa? Kenapa? Ayat yang pertama, sebab Tuhan akan menyayangi umatnya sekali lagi. Kita juga sama, saudara. Kadangkala kita jatuh karena kebodohan kita. Kita jatuh karena kesombongan kita. Kita jatuh karena kesesatan kita. Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita tidak mengabaikan Tuhan. Bahkan kita bertekun di dalam dosa tanpa menghiraukan apakah itu mendukakan Tuhan atau tidak. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan berbagai macam penderitaan untuk menghajar dan mengingatkan kita. Namun peganglah satu ayat ini, sebab Tuhan menyayangi kita, dan Dia ingin memulihkan keadaan kita dengan cara yang pernah terjadi kepada bangsa Israel, cara yang sama, atau mungkin dengan cara yang lain, tapi kita tahu intinya bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita, bahkan dengan cara-cara yang mengagumkan, di luar dari apa yang pernah kita pikirkan, di luar dari apa yang mungkin pernah kita lihat dan apa yang pernah kita dengar. Karena Tuhan menyayangi kita. Ingatlah betapa dalamnya kita jatuh.
tapi ingat juga betapa besarnya kasih Tuhan untuk mengangkat kita kembali, memulihkan keadaan kita kembali. Karena itu jangan putus asa. Kalau hari ini mungkin keadaan kita seperti bangsa Israel saat berada di dalam pembuangan di Babel, tidak selama-lamanya kita dibiarkan terpuruk. Sebab Tuhan sekali lagi akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Karena itu buka hatimu untuk Tuhan. Buat Anda yang hari-hari merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani, mungkin kau sudah menyesal akan dosa-dosa yang pernah kau buat di waktu lalu. Meski kita menyesal, kita juga tahu bahwa konsekuensi daripada dosa tetap berjalan dan tetap kita harus menanggung. Namun hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Anda. Anda bisa cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan tidak hanya sekedar menanggung dan cakap, tapi ingatlah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mengembalikan kita dalam posisi yang seharusnya. Anda akan menjadi orang yang diberkati, Anda akan menjadi orang yang dipromosikan, Anda akan menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. Namun syaratnya adalah sungguh benar-benar bertobat. Jadilah rendah hati. Izinkan Tuhan semakin nyata, semakin besar, dan semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Tuhan berkati.